Ini waktunya aku beraksi. Ah, ada hantu. Ih, takut. Ada hantu. Kenapa Bu? Apa yang terjadi? Iya Bu, di mana ada hantu? Saya tadi lihat ada bayangan hitam dari rumahnya Bu Nur. Itu serem banget. Kayaknya Bu Nur mau melakukan pesugihan lagi deh. Hah? Serius Bu? Jadi benar seblak Bu Nur ramai itu karena pesugihan? Itu bohong. Saya nggak pernah pakai pesugihan. Saya jualan seblak dengan jujur. Tolong percaya sama saya. Jangan percaya Bu, Pak. Saya melihat sendiri. Ah, itu. Saya lihat ada bayangan hitam. Ah, takut. Saya nggak tahan di sini. Auranya gelap. Ini enak banget. Seblaknya tuh kental sama bumbu. Pedasnya juga enak banget. Otentik pokoknya. Ini baru seblak. Hahaha, kan apa aku bilang? Seblaknya Bu Nur ini paling enak. Bumbunya itu beneran seblak banget. Ya kan, aku jarang kesini. Tapi sekarang aku nggak nyesel sih datang jauh-jauh ke sini. Kamu enak ya bisa makan setiap hari makan seblak ini. Hahaha, yang nggak setiap hari juga. Kasihan lambung aku kalau setiap hari kayak gitu. Gimana seblaknya? Ada yang kurang nggak? Gak ada sama sekali Bu. Ini enak banget seblaknya. Paling top lah pokoknya. Enak banget Bu, rasanya kayak mau meninggoy. Hahaha, makasih banyak ya. Ayo dimakan yang banyak. Kalau kurang tinggal pesan lagi. Ih, kok bisa sih banyak yang datang ke lapaknya Bu Nur, sedangkan lapak aku sama sekali nggak ada. Mari Mbak seblaknya. Di sini seblaknya lebih enak. Enggak ah, saya mau ke lapaknya Bu Nur. Tuh, di sana seblaknya Bu Nur lebih enak. Enggak, ini nggak bisa. Kenapa nggak ada satupun yang beli? Seblak spesial pakai topping melimpah. Cuma di sini diskon buat yang lapar. Rasanya sangat enak, autentik pokoknya. Ih, Bu Menik itu berisik banget sih. Kenapa harus teriak-teriak kayak gitu coba? Kan jadi ganggu orang. Sabar Mbak, itu mungkin cara Bu Menik biar ada pelanggan. Nggak apa-apa, setiap orang punya cara promosinya masing-masing. Saya setuju sama Laura, itu cara Bu Menik untuk mempromosikan seblaknya. Nggak apa-apa, tapi maaf ya kalau mengganggu. Awas aja ya, aku nggak akan biarin lapak Bu Nur itu rame. Harusnya aku dong yang rame. Gak masuk akal. Masa dia bisa seramai itu, sedangkan lapak aku sama sekali nggak ada yang beli. Kalau kayak gini caranya, aku bisa bangkrut. Apa dia pakai penglaris ya? Kamu kenapa sih? Kok marah-marah terus dari tadi sore? Gimana aku nggak marah Mas? Lapak sebelah, lapaknya Bu Nur tuh rame banget. Banyak yang beli dari siang sampai malam. Sedangkan lapak aku sama sekali nggak ada yang beli. Ya mungkin emang belum rezekinya Bu, udah Allah atur. Kamu itu ya bukannya belain aku, malah belain dia. Aku sama sekali gak belain siapapun. Aku cuma mau kamu itu sadar, dalam hidup itu ada yang namanya rezeki. Jangan iri Bu. Tapi tetap aja aku nggak suka Mas. Masa nggak ada yang beli satupun? Itu kan aneh Mas. Gak mungkin lah kalau nggak ada yang beli. Aku yakin dia itu pakai pesugihan. Mungkin pelanggan emang suka Bu. Coba deh kamu introspeksi diri. Apa yang kurang dari sebelah kamu? Jangan nyalain usaha orang lain. Kamu jernihin dulu pikiran kamu biar gak mikir yang aneh-aneh. Dan jangan sebar fitnah Bu. Nanti kamu yang kena. Aku gak mau terjadi sesuatu sama kamu. Ah, kamu nggak ngerti. Aku lagi kesel, marah. Ini malah dikasih minum, bukannya nenangin aku. Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mau kalau sampai usaha seblak aku bangkrut. Kayaknya aku tahu nih apa yang harus aku lakukan. Pok, malam ini enaknya makan apa ya? Perut saya lapar nih, pengen diisi. Cacingnya pada disko di dalam. Pak Mehmet, ini analoginya ada-ada aja. Tadi kan kita udah makan Pak, masa belum kenyang sih? Itu kan tadi pas sore, sekarang udah malam. Ya beda lagi loh Pak. Saya butuh yang kuah-kuah nih, yang segar pedas gitu. Makan yang segar berkuah pedas ya? Mau makan seblak gak Pak? Nah, ide yang bagus itu Pak. Ayo Pak, kita makan seblak Bu Nur. Itu seblak paling enak Pak. Nah itu dia, kita makan seblak aja yuk. Selamat malam bapak-bapak. Ini saya bawain seblak buat bapak-bapak. Dicoba dulu ya Pak, ini gratis kok. Sebenarnya kita mau beli seblak Bu Nur, tapi karena Bu Menik ngasih, jadi kami terima aja. Makasih banyak Bu, jadi gak enak nih pakai repot-repot segala kayak gini.
Gak repot kok, saya memang suka ngasih ke tetangga. Silakan dicoba ya, Pak. Gimana rasanya, Pak? Ya kayak seblak pada umumnya, Bu. Enakan punya Bu Nur sih. Mau ngomong tapi nggak enak, takut tersinggung. Pak, saya mau cerita sesuatu. Ini tentang Bu Nur. Kemarin saya nggak sengaja lewat dapurnya Bu Nur. Di sana kayak ada bayangan hitam. Bayangan hitam gimana, Bu? Saya ini kan punya indera keenam. Nah, saya bisa lihat kalau dari dapurnya Bu Nur itu ada bayangan hitam. Itu kayak semacam pesugihan. Jangan-jangan yang bikin lapak seblaknya Bu Nur rame tuh karena dia pakai pesugihan. Saya sih kurang tahu ya, takutnya jadi fitnah. Cuma setahu saya, orang yang pakai pesugihan tuh emang beda, suka diikutin sama bayangan hitam. Kayaknya mereka mulai percaya deh, itu bagus. Kok tumben sepi ya? Kemarin lapak aku masih rame, banyak orang yang datang dan beli, tapi kenapa jadi nggak ada? Kenapa? Katanya kita mau makan seblak. Ayo makan di Bu Nur, seblaknya enak. Gak mau makan di Bu Nur. Kamu gak tahu kalau Bu Nur itu pakai pesugihan biar seblaknya banyak yang beli. Itu cuma gosip, belum tentu benar. Jangan kemakan sama gosip lah. Kalau itu bukan gosip, kenapa jadi banyak yang gak mau beli? Udah aku mau ke Bu Menik aja. Aku kok ngerasa ada yang aneh ya. Apa mungkin ini hanya fitnah? Ayo silakan dinikmati. Yes, rencana aku berjalan dengan baik. Aku nggak boleh iri. Mungkin emang belum rezekinya hari ini. Pak Juhari mau nyeblak, Pak? Maaf, Bu, saya lagi mikir-mikir dulu. Saya mau ke Bu Menik aja. Tumben, Pak. Biasanya Bapak kesini. Saya mau coba yang Bu Menik dulu. Kalau di sini saya takut. Hah? Takut? Takut kenapa? Apa yang salah sama seblak aku? Kenapa dia harus takut? Saya yakin Laura, soalnya Bu Menik yang bilang. Makanya saya nggak mau lagi makan seblaknya Bu Nur. Ih, ngeri. Tapi bukannya aneh ya kalau Bu Menik yang ngomong? Astaga, saya lihat bayangan hitam di dapurnya. Jelas banget tadi. Bayangan hitam lagi di rumahnya Bu Nur. Iya Bu, saya merinding. Gini nih kalau punya indera keenam bisa lihat apa yang orang lain itu nggak lihat. Apa buktinya, Bu? Ya susah lah ngebuktinya. Kamu kan nggak bisa lihat, sedangkan saya bisa. Pokoknya kalian percaya aja. Ih, kok jadi merinding ya? Bu Nur tuh berarti licik banget ya. Dia pakai pesugihan biar lapak seblaknya ramai. Iya bener banget. Oh, jadi yang nyebarin fitnah itu Bu Menik. Dia jahat sekali. Apa salah keluarga aku ke dia? Kenapa dia malah nyebarin fitnah kayak gitu? Jahat sekali. Ih, saya nggak mau beli lagi di lapaknya Bu Nur. Takutnya nanti tiba-tiba jadi tumbal. Saya sih netral aja ya Bu. Saya nggak maksa kalian mau makan seblak di mana. Takutnya nanti saya dikira cari keuntungan lagi. Saya sama Bu Nur kan sama-sama cari nafkah. Iya Bu, saya juga nggak akan nyalain ibu kok. Bu Menik kan cuma ngomong apa adanya. Kok aku malah ngerasa gak nyaman sama omongan Bu Menik ya? Aku sama sekali gak percaya sama dia. Ya Allah, aku nggak tahu fitnah seperti apa yang terjadi sampai orang-orang nggak sudi membeli seblak aku. Tolong tunjukkan kebenarannya ya Allah. Hati aku sungguh sakit mendengar berbagai fitnahan yang datang. Engkau maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tolong tunjukkan semuanya ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kamu yang sabar ya. Ini semua ujian untuk kita agar lebih sabar lagi. Kita pasrahkan semuanya sama Allah. Biar Allah yang bukakan yang baik dan yang buruk. Tapi aku nggak kuat, Mas. Aku nggak kuat dengar omongan orang-orang sama aku. Fitnah mereka benar-benar bikin hati aku sakit, Mas. Maaf ya, aku nggak bisa berbuat apapun. Aku udah coba menyangkal fitnah itu, tapi orang-orang lebih percaya sama fitnah daripada omongan aku. Iya, Mas, nggak apa-apa. Makasih kamu udah selalu belain aku. Aku gak nyangka yang ngelakuin ini Bu Menik. Kenapa dia jahat sama kita, Mas? Apa salah kita? Kenapa dia fitnah kita? Bu, kalau boleh aku berpikir negatif, itu mungkin karena dia iri sama kita. Kamu tahu kan kalau sebelah kita itu kemarin-kemarin lebih ramai dari sebelah Bu Menik. Mungkin karena itu. Aku juga mikirnya kayak gitu, Mas. Tapi kita serahkan aja sama Allah, biar Allah yang balas. Iya, biar Tuhan saja yang balas. Ini waktunya aku beraksi. Ada hantu. Ih, takut. Ada hantu. Kenapa, Bu? Apa yang terjadi? Iya Bu, di mana ada hantu?
Saya tadi lihat ada bayangan hitam dari rumahnya Bu Nur. Itu serem banget. Kayaknya Bu Nur mau melakukan pesugihan lagi deh. Hah, serius Bu? Jadi benar seblak Bu Nur ramai itu karena pesugihan? Itu bohong, saya nggak pernah pakai pesugihan. Saya jualan seblak dengan jujur. Tolong percaya sama saya. Jangan percaya Bu, Pak, saya melihat sendiri. Itu, saya lihat ada bayangan hitam. Takut, saya nggak tahan di sini. Auranya gelap. Ternyata bener ya, Bu Nur itu pakai pesugihan. Saya nggak nyangka Pak, kita jauh-jauh dari Bu Nur, nanti jadi tumbal. Kenapa Bu Menik jahat banget sama aku? Apa salah aku sama dia? Bagus juga lipstiknya. Boleh nih aku pakai buat besok. Sekalian buat ngomong ke orang-orang tentang Bu Nur, biar seblak dia bangkrut sekalian. Kamu benar-benar keterlaluan, Bu. Cukup, Bu. Kamu sudah keterlaluan. Yang kamu lakukan itu salah. Apaan sih Mas? Emangnya apa yang aku lakukan? Kamu udah fitnah Bu Nur. Salah dia apa, Bu? Karena lapak dia lebih ramai dan aku nggak suka itu. Aku lakukan ini semua karena aku mau lapak aku ramai. Kamu benar-benar keterlaluan, Bu. Kita lagi bikin konten seblak terenak segang kelinci. Siap cobain 2 lapak? Rasanya standar. Wow, ini otentik banget. Aku lebih suka yang punya Bu Nur sih. Jempol 2 buat Bu Nur. Ini gak mungkin. Seblak saya itu yang paling enak. Bu, tolong jangan berisik. Kita sedang syuting. Dan saya gak pernah bohong ya Bu. Punya Bu Nur itu lebih enak. Enggak, ini gak mungkin. Percuma dong saya fitnah Bu Nur pakai pesugihan kalau ujung-ujungnya seblaknya dibilang enak kayak gini. Saya nggak bilang kalau seblak ibu itu nggak enak ya. Saya bilangnya biasa aja. Sama aja. Intinya kamu itu bohong. Seblak saya paling enak. Sabar. Ngadepin ibu-ibu emang harus banyak sabar. Seblak ibu enak. Alhamdulillah, saya senang dengarnya. Makasih banyak ya Mbak. Orang-orang jadi tahu kalau aku yang fitnah Bu Nur itu. Seblak Bu Nur bikin lagi daripada yang punya Bu Menik. Rasanya nggak enak. Bu Menik, drama banget. Cuma karena kalau saing harus fitnah orang. Pesugihan, yang ada fitnahan. Bu Nur gak pernah pakai pesugihan. Gak bisa aku biarin ini. Aku nggak mau lapak aku jadi sepi lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Gak bisa aku kayak gini terus. Kenapa sih lapak aku jadi sepi lagi? Aku harus melakukan sesuatu. Loh, kok spanduknya jadi berubah sih? Lihat tuh, bannernya berubah sendiri. Wah, fix sih, ini mah dia kena ajab. Serem banget sih, gara-gara fitnah orang jadi kayak gini kan. Rasain itu. Ini kenapa jadi berubah tiba-tiba kayak gini? Kenapa Bu? Apa ada yang salah? Biasalah, Bu Menik berulah lagi. Kayaknya dia lagi ada masalah. Tapi kok saya kasihan ya sama dia. Udah Bu, jangan terlalu baik. Dia itu udah fitnah Bu Nur. Bahkan seblak Bu Nur hampir bangkrut kan. Itu udah jadi hukuman buat dia. Sesekali sama orang itu jangan terlalu baik Bu. Bukan gitu Mbak Rika. Mau gimana pun kan kita ini tetangga. Dia pasti lagi ngomongin aku yang gagal. Dia pasti menghina aku di depan orang-orang. Awas aja ya kamu Bu Nur. Tolong. Kenapa kalian gak tolongin saya? Tolong saya. Ya Tuhan, kamu kenapa Bu? Kok bisa dililit gitu? Sini saya bantu. Jangan dekat-dekat. Saya gak mau dibantu sama kamu. Udahlah Bu, kita gak usah bantuin dia. Biarin aja dia kayak gitu. Aku banyak uang. Ini hasil jualan seblak. Aku nggak nyangka Mas, ternyata Bu Menik jadi gila kayak gini. Kasihan dia Mas. Iya, dia memang kasihan. Tapi kamu gak lupakan yang udah dia lakukan sama kamu. Iya, aku tahu Mas. Bu Menik, Pergi. Kamu. Aku bilang juga apa kan?
Dia benar-benar udah berubah. Ya itulah akibatnya, suka memfitnah hanya karena kalah saing. Dia rela fitnah kamu. Fitnah itu sangat kejam, bukan cuma ke orang yang difitnah, tapi balasan bagi orang yang suka fitnah nggak kalah kejam.